Ditreskrimum Polda Kalsel menggelar konferensi pers pengungkapan kasus mafia tanah pada Rabu 19 November 2025. Berikut yang disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Kalsel Kombes Pol Frido Situmorang bersama Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi di hadapan awak media. Nah, tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah berhasil menyelesaikan beberapa LP, dan tahun ini kita ada 3 laporan dengan 5 tersangka. Tiga-tiganya sudah bisa kita selesaikan tahun ini. Yang 2 LP sudah kita limpahkan ke Kejaksaan, sudah tahap 2. Dan yang 1 LP ini hari ini kita mau tahap 2 juga dengan Kejaksaan. Kemudian modus yang digunakan para pelaku itu ada pemalsuan surat, ada penipuan, kemudian ada pemalsuan tanda tangan. Itu modus-modus yang digunakan para pelaku. Yang 3 tersangka sudah kita tahap 2 ke JPU. Kemudian untuk kerugian ada yang 330 juta yang rumah yang sudah diagunkan itu, yang di Tanah Bumbu itu, di rumah diagunkan ke bank. Untuk pelaku ini sudah diagunkan SHGB-nya, ternyata tidak jadi dibeli, malah uangnya yang diambil. Yang itu sudah tahap 2, sudah sidang kemarin. Kemudian teman-teman, untuk persoalan tanah memang di wilayah Kalimantan Selatan cukup banyak, sehingga dasar itu kami dengan Badan Pertanahan Provinsi bersama-sama untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang cukup banyak, terutama masalah perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat. Ini yang banyak tumpang tindih. Kemudian di masyarakat juga mungkin mudah membuat SPPF, surat keterangan tanah dari desa. Nah, ini perkara-perkara yang sekarang ini juga cukup banyak yang kita tangani, bahwa tumpang tindih atau mungkin juga ada 2 bahkan 3 SPPF-nya, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Nah, ini mungkin jadi pelajaran buat kita juga, bagaimana kepala desa mudah mengeluarkan surat keterangan tanah bagi masyarakat. Nah, ini kalau seperti itu terus, nanti pasti akan banyak persoalan tanah di wilayah kita. Memang harus ada aturan bagaimana kepala desa ini bisa mengatur untuk mengeluarkan surat keterangan tanah. Itu mungkin rekan-rekan rilis mafia tanah yang bisa kami selesaikan untuk tahun ini. Ini dengan mungkin sedikit nambahin dari Pak Dirkrimum. Jadi total tersangka yang sudah diamankan dan proses itu ada 5, ya. Banjarmasin 1 TSK, di mana sudah tahap 2 JPU, terusnya Banjarbaru 3 TSK, sudah tahap 2 ke JPU, Tanah Bumbu 1 TSK, sudah vonisnya 2 tahun 3 bulan. Jadi sudah ada 5 TSK yang berhasil diproses oleh Ditkrimum Polda Kalsel terkait mafia tanah ini.